Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin wal furqan wasyifaan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah fi Qur'anil azim. A'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atii'ullaha war rasula la'allakum turhamun wa sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Alhamdulillah tahdus min nikmah, puja, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan berbagai nikmat, ketenangan, ketentraman bagi kita semuanya. Wabil khusus kita yang diingatkan oleh Allah, yang diberi kesempatan oleh Allah masih mengingat akhirat, karena disadari tidak disadari bahwa maut itu terus mengintai kita, bahwa kita akan kembali ke tempat asli kita yaitu akhirat. Hanya akhirat itu kan disediakan oleh Allah itu 2 tempat. Kata Mu'tazilah mah 3 tempat. Kalau kata ahli sunnah itu 2 tempat, yaitu surga dan neraka. Tapi kalau Mu'tazilah ditambah dengan manjilun baina manzilatain, yaitu tempat di antara surga dan neraka. Kenapa? Karena anak-anak kecil yang belum ibadah, belum apa kan di mana ditempatkan kan. Kemudian orang yang orang yang sakit jiwa dari kecil kan gimana, ke surga enggak, ke neraka enggak, ya ditempatkan. Kata itu pemahaman ya. Saya silakan aja kalau pemahamannya. Hanya intinya gini, Bang, kalau sekarang kita boleh enggak gitu niat ibadahnya itu takut neraka atau ingin surga, boleh enggak? Itu ikhlas enggak? Ikhlas. Jadi ikhlas itu kata ulama terbagi 3 tuh. 1 yang paling rendah itu takut neraka. Cirinya takut neraka, dia akan mengamalkan yang wajibnya saja. Kenapa? Karena wajib itu ada surga, ada neraka. Tapi lebih cenderung takut neraka. Sholat. Kenapa? Kamu ke neraka nanti kan gitu. Tapi kalau sunnah nggak ada nerakanya. Ya. Kalau sunnah nggak ada nerakanya. Kalau tidak melaksanakan sunnah kan nggak akan diancam neraka. Makanya kenapa orang-orang itu pada agak kurang semangat ke sunnah. Berarti tingkatan ikhlasnya baru ikhlas takut neraka. Tingkatan yang paling rendah. Kalau orang yang sudah semangat sunnahnya berarti tingkatan kedua tuh, yang mau surga. Nah kalau yang tingkatan yang paling tinggi itu tidak lihat lagi surga, tidak lihat lagi neraka, tapi ini mah tanda syukur aja kepada Allah, cinta aja kepada Allah. Nah itu yang paling tinggi. Jadi kita boleh nggak? Boleh. Ustaz boleh nggak kalau aku minta ingin dunia? Nggak jadi masalah, silahkan. Kita minta dunia nggak jadi masalah. Mangga. Termasuk ikhlas kalau kita mintanya karena Allah. Nah, kemudian kita itu kan biasa disebutkan ada neraka, ada surga. Biasanya Allah itu menyebutkan di dalam Quran itu kalau menyebutkan surga pasti menyebutkan neraka. Kalau menyebutkan neraka pasti menyebutkan surga. Tuh. Ada reward, ada punishment, pasti itu ada dua-duanya. Biasanya ngagandeng gitu ya. Salah satunya. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, contoh misalkan innakum wa ma ta'buduna min dunillah, kalian ketika musyrik kepada Allah, ini khususnya ini orang Mekah ya, kafir Quraisy dulu,
orang-orang yang kafir, kemudian musyrik, innakum sesungguhnya kalian yang musyrik maksudnya, wa ma ta'buduna min dunillah, dan sesuatu yang disembah selain Allah, kata Allah, hasabu jahannam, maka itu jadi kayu bakarnya neraka. Jadi ulang lagi. Jadi orang yang menyembah sesuatu, kemudian yang menyembahnya dan yang disembahnya itu jadi kayu bakarnya. Kayu bakar api neraka. Apa saja, mau batu, mau jabatan, mau harta, mau apa saja. Dia mencintai jabatan, dia mencintai dunia melebihi cintanya kepada Allah. Bisa jadi itu mendewakan, mentuhankan, menuhankannya sesuatu. Antum laha waridun, dimasukkan, diseret loh, keadaan di neraka itu diseretnya, diseret oleh malaikat ya, yang dijaga oleh malaikat yang mulai diciptakan sampai kiamat, sampai nanti datang orang-orang yang masuk neraka tidak pernah senyum. Itu malaikat Malik. Jadi malaikat Malik itu diciptakan sampai sekarang, sampai nanti juga nggak pernah senyum, bengis dong. Maka lihat orang ya wajar lah, lihat orang yang kasar dia nggak pernah senyum. Makanya kalau datang tuh kayak seret gitu ya, seret ke neraka itu, waridun, semuanya diseret itu Malik. Makanya kalau ada seseorang dinamaan Malik yang pernah senyum gitu, bengisnya wajar. Ke malaikat Malik. Tapi kalau misalkan justru dia murah senyum, hebat dengan nama Malik itu. Murah senyum ya. Nah kemudian kata Allah, laukana haula'i alihatan, kalau Tuhanmu yang disembah ketika di dunia itu betul-betul dia Tuhan, pasti mawaroduha, dia pasti dapat menyelamatkan dirinya. Tapi ternyata enggak, tidak ada yang bisa menyelamatkan gitu ya. Kemudian wa kullun fiha khalidun, satu, lihat, kekal. Jadi sini orang yang musyrik itu pasti kekal di neraka. Beda dengan yang kemarin. Ketika ada seseorang misalkan dia berbuat dosa dan tidak pernah berbuat amal soleh misalkan, tapi yakin dalam hatinya bahwa ini wajib, bahwa ini haram, tapi dia melaksanakan karena nafsunya misalkan gitu. Itu kalau ada imannya pasti masuk surga. Pasti ada habisnya di nerakanya gitu. Asal ada imannya. Tapi kalau misalkan sudah tidak mengakui kewajibannya, itu berarti sudah menentang, kafir namanya, kufur namanya. Misalkan dia nggak mau sholat, bukan karena menolak kewajiban sholat, tapi karena malas gitu. Malas ngaji, bukan nggak mengakui kewajiban ngajinya, bukan, tapi malas Nah itu masih tetap disebut iman, walaupun tidak ngaji. Tapi kalau sudah lah, gunung ngaji, ngajiin, itu misalkan berarti menolak kewajiban ngaji. Nah kalau menolak kewajiban ngaji, berarti kalau menolak itu bahaya. Tuh. Jadi apapun yang walaupun kita nggak mau, jangan menolak ayat atau hadisnya, tapi kita karena malas, itu tetap. Lahum fiha zafirun. Kemudian lihat karakteristik nanti orang-orang yang akan di neraka nih. Jadi gambaran orang-orang yang ada di neraka karena sakitnya zafirun, dia merintih, dia meronta-ronta, dia gegerewekan. Ya. Oh berteriak, teriak-teriak, gegerewekan gitu. Wah teriak-teriak. Kenapa? Kan kesakitan. Tapi wahum fiha la yasmaun. Tapi di neraka itu walaupun dia berteriak, walaupun dia minta tolong, tidak ada yang peduli, tidak ada yang mendengar gitulah. Tidak ada yang mendengar. Ya logikanya gini, kalau di suatu tempat sedang bencana, apakah ada yang minta tolong? Ya banyak lah. Apakah orang lain mendengar? Yang mendengar tapi gak peduli kan gitu. Pak Hare gitu. Di neraka juga gitu. Nah, jadi neraka itu
Wahum fiha la yasmun, tapi semuanya geger. Hanya kata, lihat di sini, orang-orang yang beriman, apa yang dia rintihkan? Bukan tolong panas sakit, bukan. Tapi ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan. Sampai ketika dia sudah habis dosanya, itu terdengar oleh malaikat. Wah, ini ada yang ya Hanan, yang Man, sampai sudah suaranya itu sudah terputus-putus tuh. Ya Hanan, saking capek, saking ya Hanan, ya Manan gitu. Kata Allah, malaikat itu ada yang ya Hanan, ya Manan, angkat, sudah habis dosanya. Carilah oleh malaikat. Suaranya kan sudah terputus-putus, nggak ada, hilang tuh. Kemana tadi ayat di sebelah ini? Ya Hanan, ya Manan di sebelah sini kan ada. Dilihat, oh nggak ada. Pak itu ya Hanan, ya Manan. Oh ini pas dilihat nggak kelihatan. Kenapa? Sudah gosong lah. Sudah gosong tuh. Udah kelihatan nggak kelihatan. Oh ini pas dilihat di kore-kore. Oh ini mungkin ambil. Setelah diambil baru dimandikan di Telaga Kausar, baru berbentuk lagi manusia. Walaupun masih agak rumuk, masih hitam. Dimandikan lagi sampai dia berbentuk lagi, bercahaya lah. Sampai sudah bercahaya, dibawalah oleh malaikat kepada malaikat Ridwan. Wahai malaikat Ridwan, malaikat Ridwan itu murah senyum. Beda sebaliknya dengan malaikat Malik. Malaikat Ridwan senyum. Alhamdulillah, ini ada yang mau masuk surga. Iya, ayo masuk. Pas datang bawa aturan, hei kareka dia, cuma gitu. Oh, kemana dulu? Oh, mampir, nyasab gitu. Kamana? Waduh, saya nasab bola. Waduh, lila. Saya mau masuk surga. Itu masya Allah ya kan. Ada ya, kalau ada imannya akan habis dosanya, dimasukkan ke surga. Udah masuk surga ya, tapi beda-beda kan fasilitasnya pasti. Amal kita itu beda-beda. Hebatnya para sahabat itu kan, sampai sahabat itu kan nanya kepada Aisyah, wahai ummul mukminin, bagaimana sholat malamnya Rasul? Wah, jangan ditanya bagusnya. Hebat. Saya ingin tahu, kata Bilal dan sahabat yang lain, ingin tahu bagaimana bagusnya tahajud Rasul. Ikutanlah di belakang kan gitu. Di belakang Nabi tuh ikutan. Sahabat-sahabat tuh dar tuh sholat malam baca Al-Baqarah. Rakaat pertama tuh terdengar Al-Baqarah. Enggak tamat pasti. Nah, sampai tamat. Mas tahajud sampai tamat tuh Al-Baqarah. Berapa juz tuh? Al-Baqarah berapa juz? 2,5 juz. Pas sudah siap ruku, ternyata diteruskan ke surah berikutnya. Surah apa itu? Ali Imran. Wah, ini Ali Imran, lanjut lagi ke 3 An-Nisa, sampai 3 surat ke 1 rakaat tuh. Baru di situ nyadar sahabat, Rasul itu sarokat sampai 3 surah. Ya bayangkan. Maka wajar kalau dalam hadis yang lain kan Nabi sampai bengkak ya ketika tahajudnya. Ya wajar. Karena Nabi itu, hebatnya Nabi itu sholatnya bukan membanyakan rakaat, tetapi memanjangkan berdiri. Nabi itu sholatnya itu lama berdiri dengan bacaan surah, bukan memperbanyak rakaat. Tapi yang di kita mah justru yang dipermasalahkan kan banyaknya. 11, 2 tilu, 11, 2 tilu, bukan itunya, tapi lamanya. Ya kita mau 11 mau 2 tilu, kita tetap sakit waktu nama gitu. Nabi kualitas bukan kuantitas yang dipertontonkan oleh Nabi itu, masya Allah gitu. Makanya di situ kagumlah para sahabat. Nah, tapi para sahabat juga ada yang bisa mengikuti Nabi, ada yang enggak. Karena tetap aja sama seperti kita aja ya, sahabat juga. Ada yang kuat, ada yang kurang kuat. Jadi neraka itu dia menjerit-jerit. Kemudian sahabat bertanya ketika turun ayat tersebut, ya Rasul, bagaimana kalau orang-orang yang sebelum adanya Rasul, belum diangkatnya jadi Rasul, bagaimana nasibnya? Ini yang ditanyakan kan Nabi sebelum jadi Rasul ada orang-orang, gitu kan? Yang sudah nggak ada nabinya tuh, Nabi Isa nggak ada tuh.
Kan 500 tahun tuh antara Nabi Isa sudah diangkat, artinya sudah tidak lagi jadi ditugaskan jadi rasul, sampai kepada Nabi itu 500 tahun kurang lebihnya jaraknya. Nah ditanyakan, ya Rasul, bagaimana kalau orang seperti itu masuk surga, masuk neraka? Apa jawaban Allah? Innalladzina sabaqat lahum minna. Sesungguhnya orang-orang sebelum kami, kata Rasul, sesungguhnya orang-orang yang sebelum kami itu dihitungnya apa? Al-husna, kebaikannya. Kalau dia baik, ulaika anha mub'adun, maka dia akan dijauhkan dari api neraka gitu. Jadi akan dijauhkan dari api neraka kalau dia baik. Iya, maka dijauhkan dari neraka pasti ke surga, gitu. Maka yang dilihatnya bukan agamanya, tapi kebaikannya. Contoh misalkan nenek moyang kita dulu belum ada Islam ke sini, nah dilihatnya kebaikannya aja, baik atau enggak gitu. Kalau baik surga tuh. Gak dilihat lagi Islam atau bukan Islamnya gitu. Kenapa? Karena belum datang dakwah. Gitu. Atau misalkan dulu ada dianalogikan oleh para ulama seperti ini, ada di kampung bisa nggak ada ustadz kiai ke kampung itu, dia itu seenaknya aja gitu. Nah dia yang baik ya dihitung baik, yang jelek yang jelek gitu. Jelek baiknya gimana tuh ukurannya? Adat, hukum, budaya. Kan sebelum Islam juga tahu mana yang baik. Contohlah dulu kan sebelum ada Islam ada ilmu hitam dan ilmu putih. Dulu sebelum ada Islam kan itu ya. Ada ilmu hitam, ilmu putih, kan mereka sudah bisa mengkategorikan mana ilmu hitam, mana ilmu putih kan dulu juga kan seperti itu. Ya. Jadi kata Rasul, kalau dia husna maka dijauhkan. Kemudian bagaimana di surga? Oh, ini satu karakteristik di surga. Jadi bukan hanya bidadari saja ya, yang kita tahu bidadari aja gitu ya. Nah, di surga itu gimana? La yasma'una hasisaha. Tidak akan mendengar jeritan, keluh kesah yang ada di neraka. Coba gini aja logikanya. Kalau yang ada di surga bisa mendengar keluhan yang di neraka. Kan di neraka itu mungkin ada saudaranya, mungkin ada tetangganya, sahabatnya. Pasti akan resah. Ini logikanya gitu tuh. Ketika di keluarga ada yang sakit, suka kan ngeluh kan, naon gegerungan, merintih. Kita enggak sakit, ada yang merintih terdengar oleh kita, resah enggak? Gelisah enggak? Aduh ya kumaha ya ngaganggu kan gitu. Maka di surga itu akan tenang, tidak akan mendengar sesuatu yang membuat kita resah, gelisah. Recek bahasa Sunda naon? Herang ceuli, tiis ceuli herang panon gitu lah. Tiis ceuli teu loba dedengian gitu. Enggak banyak bicara atuh para rugum mah kalem ya, tenang gitu. Itu di surga. Di dunia mah sebahagia apapun pasti we aya yang ngomongin. Ada panas, aduh ceuli urang panas, pasti ngomongkeun juga. Di dunia mah apapun kebahagiaan apapun ya, sebanyak apapun hartanya, setinggi apapun jabatannya, tetap ya anu ngomongkeun. Tetap tidak akan semuanya senang pasti. Tapi di surga la yasmauna hasisaha. Satu. Yang kedua, wahum fi hashtahat anfusuhum. Yang kedua, bahwa orang di surga itu wahum, mereka fi mashtahat anfusuhum, apa saja yang dia inginkan pasti ada, pasti disiapkan di surga tuh. Pak Ustadz, saya itu dulu menikah bita bisa cita-cita hoyong sate buaya. Kumaha menang tuh, apapun yang kita inginkan ada. Saya mah ingin pisan sate ati hiu. Bisa nggak? Nggak ada yang ditolak, silahkan. Kulub sampu aya, siaplah. Ngan orang-orang yang di surga kan orang-orang baik, nggak banyak menuntut. Kenapa? Karena sudah semuanya ada, nggak banyak menuntut, enggak. Mau juga di dunia, ngus yoge kan kita sok makan apapun pasti ada komentar. Aduh kurang kerupuk, aduh lamun aya ieu gitu. Nah ini dengan kopi wah hebat.
Wah, hamun rokok gitu. Pasti di dunia, tapi di sana itu udah wow gitu. Nggak usah lagi minta lagi. Kalau di dunia masuk apapun pasti ada. Di banyak apapun, karenanya kurang ini ya. Jadi itu ada kurang di dunia mah. Dan memang bukan tempat kenikmatannya, ada aja kurangnya. Nah, jadi di surga itu wahum fihastahat anfusuhum. Yang kedua itu apapun keinginan kita pasti dan tidak ada ditolak gitu. Sehingga dalam ayat yang lain kita ingin ingin musik ada. Ingin nyanyi bidadari siap. Ingin dipijit gulam-gulam sudah siap. Nah, kalau bidadari itu kan kita sudah hurul ain sudah terbiasa ya mendengar. Pasangannya siapa? Bukan bidadara ya. Kan kita sering ada bidadari sama bidadara gitu. Sebetulnya dalam Al-Quran bukan bidadara tapi gulam. Gulam itu kan sama dengan bidadari, tampannya wah pangeran lah menurut bahasa kita tuh. Pangeran dan putri kan gitulah. Ya. Bidadari dan bidadara gitu. Sebetulnya gulam itu ada laki-laki juga gitu, tampan, manis, pokoknya senyum gitu. Itu melayani orang-orang yang di surga. Bidadari dan gulam itu bidadara tuh ya. Kan perempuan ibu-ibu kan biasanya bidadari, pasti ayah bidadara ge. Bidadara. Itu mah nyun bahasa sorangan ya. Padahal Al-Quran itu gulam itu nanti itu sibuk dia gitu menyiapkan kita. Bahkan dalam hadis itu minimal ketika kita duduk segini itu ada 70 tuh. 70 orang. 70 bukan orang atau ya itu bukan orang. Pelayan itu ya itu bidadari dan gulam-gulam itu. Kenapa? Karena 1 detik, 1 saat itu tidak mungkin katanya manusia itu lebih keinginannya 70 lebih, enggak jarang gitu, enggak ada. Makanya Allah menyiapkan 70. Kan misalkan satu detik, tolong ambilin air, siap. Itu ingin makan, siap. Kipasan, siap. Pijit, siap. Kan baru berapa? 5 ya. Ini 70. Jadi satu saat itu udah. Apapun itu. Makanya kan dalam Quran, dalam ayat yang lain atau dalam hadis itu juga banyak menceritakan kita tuh ada katil ya, ada apa? Rebahan itu, tempat rebahan tuh kalau kita apa? Dipan yang dipermadani gitu ya, ada kasurnya, ada apa gitu. Sambil bidadari itu suaranya kan merdu sekali itu. Kemudian nyanyi sholawat nadam itu masya Allah karim. Ya kita kalau senang-senang gimana sih? Kan kalau senang-senang itu ngobrol, barakecerakan, makan kan gitu, sama gitu. Karena itu tempatnya gitu. Ya apapun keinginan kita, wahum fihastahat anfusuhum. 2 tuh. Dan yang ketiga khalidun, kekal kenikmatannya. Abadi kenikmatannya. Di dunia enggak ada yang abadi. Sekuat apapun tetapnya terpeleset. Nggak mungkin lah sekuat apapun maksudnya tidak terpeleset, nggak mungkin. Jatuh semuanya pasti. Oh sekarang kuat, iya sekarang sedang kuat, coba. Ada waktunya. Nggak akan lama gitu. Udah waktunya hancur mah hancur. Nah, di dunia mah. Tapi di sana itu khalidun, kekal. Tuh. Jadi gambaran apalagi la yahzunuhum. Di surga itu tidak akan ada hazan, sedih. Di surga nggak akan ada sedih-sedih mual. Kalau di dunia itu tempatnya sedih wajar. Misalkan kata Allah ya, la tahzan innallaha ma'ana. Itu ada buku apa itu laku sekali ya, la tahzan itu ya dulu. La tahzan, jangan bersedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah itu beserta kita gitu. Itu buku ya. Kalau isi orang muslim itu kan nanti masuk surga jadi ratu. Iya. Berjati. Kalau misalkan seperti Nabi Nuh gitu ya. Kan istrinya kan enggak ikut tuh. Iya. Misalkan. Jadi ini istri yang baru ya. Iyalah.
Pasti. Jadi ada pernikahan di surga, ada. Nabi kan mengatakan, ketika Nabi mengatakan, ini Aisyah, Siti Aisyah yang bertanya, ya Rasul, memang nanti di akhirat ada pernikahan lagi? Ada. Gitu. Ada pernikahan? Iya, biasa pernikahan. Dan aku juga selain dinikahkan dengan bidadari, aku juga akan dinikahkan lagi dengan wanita dunia. Ini namanya wanita ya, walaupun Aisyah nyoyok itu, iya. Siapa? Siti Maryam. Siapa lagi? Asia. Gitu. Oh itu mau nggak sekolot atau zaman beda. Ya di surga itu sama semuanya rata. Muda lagi. Dan khalidun tadi kan kekal, tidak akan tua. Makanya dalam ayat yang lain kan selalu tahirun. Tahirun kan dimanan oleh para ulama itu selalu suci, selalu perawan katanya gitu. Kan kalau kita kan perawannya sekali di dunia mah gitu. Terus gitu bang enggak sih, tidak perawan lagi kan gitu. Kalau di sana itu selalu perawan gitu. Itu bedanya kan, makanya khalidun, kekal. Enggak ada seperti sekarang kan. Dulu mah saya tuh melihatnya gini, saya mah jalan gini. Wah, sekarang mah aduh lemah di dunia mah. Tapi di sana itu kekal, khalidun. Gitu. Dan semuanya ini yang sudah gini itu nanti ini yang di surga itu kan pasti nggak mungkin lah kita kalah dengan gulam, nggak mungkin kita kalah dengan gulam ketampanan kita. Yang gini, yang sekarang ini wajah-wajah ini nggak akan seperti ini, akan wajah surga. Kalau wajah seperti gini mah tuh meureun aduh ripuh eleh ku batur. Ya wajahnya wajah surga lah. Oh ganti casing. Tapi nanti rimag-rimagnya masih gitu. Rimag-rimag kayak gini. Kalau ada masih kecil kita tahu, udah besar lah. Nah jadi kasep gitu, jadi gelis. Tapi asa rimagnya masih aya gitu. Gitu. Itu di surga. Gitu. Ya itu Nabi Yusuf tuh baru setengah tuh. Yang keduniakan itu ketampanan setengah dari di surga. Itu sampai wanita-wanita motong tangannya, sampai kaget melihat ketampanan Nabi Yusuf. Kita itu jadi seperti itu. Sekarang kan saya mau seperti Nabi Yusuf, maka dibaca idqala Yusuf supaya tampan sih kan Nabi Yusuf gitu. Ya nggak apa-apa, suka aja. Itu kan ikhtiar usaha itu. Namanya juga usaha. Itu minimal oleh yang mencintai kita itu dianggap seperti Nabi Yusuf gitulah minimal gitu. Nah itu ya. Jadi di surga itu masya Allah ya karim, la tahzan la yahzunuhum, tidak akan sedih. Di dunia mah nggak mungkin tidak ada yang sedih. Wah dia mah pasti nggak akan sedih. Kenapa? Itu usahanya juga, aduh perusahaan di mana-mana nggak kehitung, tetap saja sedih. Nggak mungkin. Nabi Sulaiman tidak sedih. Kata siapa? Nabi Sulaiman kan pernah sakit lama tuh. Dan dalam cerita ada sampai 2 tahun. Sampai dia sampai titik kesabaran gitulah. Kalau ya Allah, kapan aku sembuh gitu, sampai gitu. Nabi Sulaiman tuh. Jadi ada aja pasti sedih di dunia mah. Nabi Sulaiman yang kita kenal dengan kekayaannya, dengan jabatannya, rajanya, dan tetap sedih ada. Dan kena musibah masih pasti. Dan termasuk alinya ketika diambil oleh jin itu ya, istrinya kan ada yang dari iblis jadi jin. Itu juga nggak bisa apa-apa kan, 40 hari itu nggak bisa apa-apa ya. Itu sedih pasti di dunia mah. Jadi jangan harap ya Allah, mudah-mudahan saya tidak merasakan sedih di dunia ini, tidak mungkin lah. Pasti aya sedih. Ya. Padahal kan terus sedih gitu, patah napi pernah sedih gitu enggak? Asa teu mungkin padahal. Pasti aya sedih. Tika pungkurnya enggak mungkin lah. Aya sedih. Pasti sedih namanya. Yang selanjutnya al-fajaul akbar, di sana nggak ada pernah kaget atau apa gitu, kaget. Apa kaget?
Reuas. Mau ayeuna mata ngareuaskeun gitu. Sampai ngajenghok gitu. Waduh gitu. Alah gitu kan urang mah jeung entong-entong kitunya timnas eleh ge langsung ngajenghok kan. Gitu. Persib eleh ge langsung wow gitu nya. Kaget gitu nya. Reuas gitu nya. Nah, kalau di surga enggak ada yang seperti itu. Itu enggak ada kaget, enggak ada kadang-kadang kan kita menang karuas bahasa Sundanya. Moal aya menang karuas itunya. Kalau apa? Kalau kita di surga itu. Itulah indahnya surga ya. Makanya di bibitaannya apa? Dengan apa? Satu bidadari, dua air. Airnya mengalir itu. Kenapa? Karena di sana itu yang sulit itu. Kalau dikasih, wah ini makanan di Arab mah banyak, di Mekah mah banyak. Kenapa? Karena pusat perdagangan dari dulu. Kenapa? Dari Sabah, dari Irak, dari Iran semuanya kan daripada lewat-lewat gitu udah di tempat yang tengah-tengah. Itu kan tempat. Jadi walaupun gersang, walaupun makanan semua ada gitu. Ya udah kalau di bibitaan gitu mah mau kabitaeun. Maka karena pokoknya daging kemudian dengan roti, maka syahwat biasa lebih tinggi. Makanya dari dulu budaya di Arab dari dulu semakin kaya, semakin tenar, pasti semakin banyak istrinya. Jadi nggak aneh kalau istrinya 10, 20, nggak aneh. Semakin banyak istrinya justru semakin terpandang dia. Dan seorang perempuan di Arab itu budayanya dia mau istri keberapapun enggak aib, yang penting terpenuhi semua kebutuhannya gitu. Itu budaya di Arab. Maka dibatasi oleh Allah datangnya Nabi, dibatasilah 4. Itu sebetulnya bukan anjuran. Dan sebelum ada Nabi juga kan istri-istrinya banyak. Pernah dengar sejarah bahwa ada seorang sahabat yang masuk Islam, kemudian istrinya banyak tuh. Kata Nabi, tinggalkan semuanya. Pilih yang paling kamu cintai 4. Kan gitu. Jadi itu sebetulnya bukan suruhan 4 itu. Tapi batasan. Karena dulu mah di sana banyak biasanya. Itu batasan jangan lebih. Kenapa? Keadilan seseorang itu jarang bisa lebih daripada 4. Hiji oge geus dolim wae ka istri teh. Kemudian 2 tilu. Cek istri teh, bapak jangan ingin 2, saya juga baru sendiri saja sudah terdolimi wae, baru bisa adil bapak. Apalagi 2 atau 3, saya kasihan ke bapak gitu. Kata istri, ya kalau dia ya terdolimi itu kan kalau sakit dia, terdolimi. Kalau dia senang tidak terdolimi. Tapi di Arab kan sareneng. Jadi nggak dolim, rata-rata di Arab nggak senang. Ya ini bukti aja sampai sekarang kan budayanya masih tetap nggak aib di sana mah biasa aja, kayak adik kakak gitu biasa aja, nggak jadi mun di urang kan silih delekan gitu nya nu kula jeung nu ngora teh gitu. Sama enggak, karena beda budaya di Indonesia. Kalau budaya di Indonesia itu kan dari dulu satu. Ada mencoba aja 2 misalkan ustadznya langsung ke bawah. Langsung tenarna heset. Langsung aja anjlok. Jepira gitu. Di Indonesia mah budayanya beda. Budayanya beda di Indonesia mah gitu ya. Nah, jadi kita tergantung budaya juga. Kalau di Indonesia mah beda memang. Itu. Makanya pantas kata ulama yang enggak akan tersakiti di Indonesia tuh ya, di Indonesia punya istri 2 atau 3 itu kemungkinan besar yang tidak tersakiti hanya 4 katanya. 1, kalau punya jabatan raja kan pada mau pasti kalau jadi istri raja mah selirnya gitu. Itu juga ternyata kan tetap aja karena nanti punya anak kan pada ingin jadi rajanya, tetap aja saingan nanti. Yang kedua kaya. Siapa teh nu istrina 9 teh nu janggotan teh dulu nu rame pira.
Karena kaya, ditanya yang anak yang kecil nih, ditanya seneng nggak? Seneng, udah diberi mobil, di bawah rumah, pasti seneng, nggak terpaksa. Kenapa? Yang kaya boleh makanya. Jadi satu pejabat, dua orang kaya, yang ketiga kiai ustad, bos didaikan ke ustad mah. Kenapa? Oh ahli surga, surga nih bawa ke surga dulu, tapi ayeuna mah henteu nya. Nah, tapi sekarang mah ke kiai teh enggak ya, dulu mah saya ingat di kampung suka ditawari kiai teh ku jamaah teh, saya punya putra ustad, ini kalau mau saya dulu di kampung masuk gitu ke ustad teh. Kenapa? Karena saking ingin ke surga, kayak sahabat punya anak mau dinikah oleh Rasul, wah bangga pisan gitu dulu mah ustad. Nah gitu sorok gitu ya. Tiga ustad, nah anu kaopat nu gelo. Ayo pilih, pilih yang mana yang mau. Waduh. Oh itu mah kan kayanya. Orang tua udah kaya mah ya daekeun. Cinta terhadap Rasul. Jadi waktu dia disiksa setelah mendapat syafaat dari Rasul, kita ada Allah itu ya langsung. Iya. Kan Nabi itu punya syafaatul udma, artinya sudah direkomendasi oleh Allah. Syafaat Nabi itu unlimited. Jadi kalau Nabi mau, ya Allah, dia itu suka sholawat. Masa sih dia cinta terhadap aku enggak menolongnya? Kata Allah, ya silahkan tolong gitu. Ya gitu. Jadi cirinya gampang. Siapa yang cinta terhadap Rasul, cirinya banyak menyebutnya dengan sholawat, kemudian sunnah-sunnahnya, cinta terhadap sunnah-sunnahnya, apapun sunnahnya, perintahannya itu. Dan bahkan ini lihatnya, Abu Bakar itu kan bukan hanya sunnahnya, cara duduk Rasul, cara berkedip Rasul, ditanya ke Aisyah, ke putrinya, bagaimana duduknya Rasul, ingin ngikut gitu. Kenapa? Saking cinta. Gini logikanya, ada anak kita seneng kepada Ronaldo, sok apapun gambar Ronaldo ada, klubnya ada, gayanya, kalau ngagolkeun anak gaya Ronaldo gitu, apapun pasti. Kenapa? Bahkan rambutnya apapun pasti ingin. Kenapa? Karena cinta. Karena itu dasarnya cinta. Jadi maaf, contoh pakaian. Kewajiban menurut syara apa? Menutup aurat kan? Intinya kan menutup aurat. Nah, sekarang saya bertanya, kalau pakai gamis hukumnya apa? Sunnah? Kalau hukum enggak. Apa sunnah? Dapat pahala enggak sih? Kenapa? Emang Rasul mencontohkan kan aslinya mah menutup aurat gitu. Gitu kan? Jadi pakai gamis. Itu dapat pahala enggak kita kira-kira? Ya dapat lah. Kenapa dapat? Kan ya nutup aurat udah jelas ya. Maksudnya kan enggak gamis aja kalau menutup aurat kan, bisa dengan pakaian gini. Tapi apa? Cintanya terhadap Rasul, bukan gamisnya. Karena Rasul senang pakai gamis. Saya cinta terhadap Rasul, maka perilaku Rasul juga diikuti. Dan aslinya makan menutup auratnya, bukan gamisnya, tapi cinta terhadap Rasulnya. Rasul senang terhadap jenggot, kita jenggotan. Itu cintanya terhadap Rasulnya tuh. Gitu. Rasul tidak suka kumis dicukur, cinta terhadap Rasul. Gitu, cintanya gitu. Jadi lamun kita ya menda batur ge nurutanna urang mah teu cinta ka Rasul, itu beda pahalanya gitu. Ya karena cintanya kepada Rasul. Rasul seneng kurma. Apakah sunnah makan kurma? Sunnah, kenapa?
Kalau cinta iya, tapi kalau kita nggak senang kurma, dosa nggak? Ya enggak, berarti nggak sunnah kan? Tapi cinta Rasulnya yang paling utama, bukan kurma akan kurmanya. Kalau buka, Rasul pakai kurma sunnah, yang manis-manis dulu, yang tidak dibakar, gitu, sunnah, gitu. Jadi cintanya terhadap Rasul yang jadi utama itu. Karena orang ketika kita cinta, apapun pasti ibadahnya Rasul, perilaku Rasul pasti kita ikut. Maka disebut hal ihwal kalau dalam definisi hadis itu. Qaulunnya, af'alunnya, halnya, ihwalnya, ihwal itu sagarupana lah gitu ya kunang mah. Ikuti karena sunnah. Karena cintanya terhadap Rasul. Nah, jadi cirinya orang yang akan dapat syafaat Nabi tadi, kalau dia agak lalai untuk melakukan sunnah, ditegur oleh Rasul. Kemarin kita ceritakan pada saja itu ada seorang ulama ya, dia sedang dingin, waktu dingin gini wudunya hanya sekali-sekali, kan langsung ditegur oleh Rasul dalam mimpinya, bertemu dengan Rasul, Rasulnya berpaling. Ya Rasul, kenapa? Apa kesalahanku? Katanya kamu cinta terhadapku, tapi sunnah-sunnahku ditinggalkan. Nah itu cirinya orang yang akan dapat syafaat udah jelas. Jadi ada yang kekurangan itu langsung ditegur. Kalau kita tengah lakukan sunnah, antap cek Rasul. Apa ditegur? Enggak gitu. Nah belum. Tapi kita mungkin nggak dapat syafaat, mungkin lah untuk umatnya, untuk orang-orang yang berbuat dosa seperti kita. Ya maka memperbanyak sholawat itu lebih mudah. Kalau dibandingkan secara kualitas maupun kuantitasnya ibadah kita dengan Rasul begitu jauh ya. Itu sedikit sekali lah ya. Ya. Kualitasnya juga rendah. Atau kita kurang sungguh-sungguh lah kesimpulannya. Kita penyebabnya apa itu? Karena merasa cukup dengan ibadah yang sudah dilakukan. Ya, banyak faktornya itu. Nah, Sudah cukup amal yang kita lakukan. ya. Padahal kalau dibandingkan tadi kan Rasul sholat malamnya juga. Kalau begitu sungguh-sungguh. Tahajud artinya sungguh-sungguh ya. Nah, banyak faktor Pak Ded ya. Kata ulama, karena kita banyak mendengar, banyak melihat, banyak kabita kena teh gitu. Jadi hubudunya intinya masih kena cinta terhadap dunia. Kalau kita masih cinta terhadap dunia, pasti akan agak telat untuk akhirat. Satu. Yang kedua, tidak punya ilmu. Kalau kita sudah tahu tentang ilmunya, pasti akan melakukan. Ada sudah punya ilmu tapi masih mahjub. Nah ini disebut dengan iman mahjub. Dia sudah punya ilmunya tapi tidak mengamalkan, masih terhijab. Dengan apa? Dengan hawa nafsu tadi. Salah satunya malas, itu hawa nafsu. Nah mungkin saja tadi pada itu hawa nafsu tuh, merasa diri sudah cukup, sudah soleh. Ya Allah, kurang apa sih aku? Perasaan aku udah soleh, perasaan aku sudah gini, itu kan gagahnya gitu ya. Dosa apa? Kok terus-terusan diuji katanya gitu. Itu kan merasa soleh. Nah itu bahaya yang merasa itu. Makanya kata ulama, cirinya soleh itu ketika beramal dia lupakan, seperti dia melupakan dosa. Ketika dia berbuat dosa, jangankan orang lain, sendiri pun ingin cepat lupa, gitu. Tapi kalau berbuat baik, jangankan diri, orang lain juga harus tahu, gitu. Contoh kita misalkan, kalau ngenceleng 2.000 cepet kan, gitu. Tapi kalau 20.000 agak lama tuh. Rek asup nate gitu, sesut gitu. Tadinya dilipat-lipat ulah, tuh asup ganti deh gitu. Kenapa 20.000? Beda. Nah itu kan keikhlasan agak sulit gitu. Dibolak-balik lah. Itu baru 20.000 tuh, belum 100.000. Oh, bisa lama di sininya gitu.
Itu ya bahaya ya. Nah itu kalau sudah sombong, sudah merasa, nah itu yang paling gak senang Allah itu. Innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Sesungguhnya Allah tidak suka terhadap orang yang takabur. Maka yang dikhawatirkan oleh para ulama, yang dikhawatirkan oleh Rasul apa? Yaitu orang-orang yang berpotensi untuk sombong. Kekayaan, jabatan, ustadz, kiai, itu hati-hati. Maka Imam Ghazali sudah memberikan warning, hati-hati ustadz. Apalagi sudah tenar. Kalau ustadznya sudah tenar, pas datang ustadz gimana kita? Berdiri semuanya. Kemudian cium tangan, paboro-boro hoyong selfie gitu. Kalau ustadz yang tenar. Kalau ustadz yang datang, yang datang, apa hareo? Kenapa belum tenar? Nah, makanya hati-hati ketenaran itu. Bisa jadi bahaya bumerang itu. Kalau sudah tenar mah kan gitu, gaya. Itu hati-hati yang sudah tenar. Ya, jadi kenapa ini hati yang dijaga, harus hati. Kalau enggak tenar maksudnya saya mah cuek we di mana kayak gitu. Kalau yang tenar mah udah. Oh. Gak usah, gak usah. Gitu ya. Saya juga, kan coba kalau ini, dan rasa kita pun mengaguminya kan kepada orang yang tenar itu beda. Itu. Ya makanya yang tenar itu harus hati-hati menjaga hati itu. Karena itu merasanya itu akan tinggi gitu. Makanya kalau orang sudah tenar tapi tawadhu, wow, masya Allah karim, itu yang hebat. Ya. Sudah tenar tapi tawadhu, tapi orang, wah itu masya Allah karim, itu bisa menjaga hati, wah hebat tuh. Gitu ya. Nah apalagi watatalaqahumul malaikah, orang yang masuk surga langsung disambut oleh malaikat. Disambut langsung oleh para malaikat. Apa yang dia katakan? Hada yaumukum, inilah harimu, hari yang ditunggu-tunggu olehmu. Gitu. Alladzi kuntum tu'adun, yang sudah dijanjikan oleh Allah. Ini harimu. Silakan masuk. Disambut oleh malaikat, masuk surga. Aduh, insyaallah. Saya enggak ramah tuh malaikat Malik. Malik Ridwan ya. Malaikat Ridwan ramah sekali. Tuh. Masuk. Tuh. Ada yang kurang? Udah cukup. Ya sok aja, ada yang kurang silakan bicara gitu. Semua disiapkan. Aduh, kabitanya enggak serana. Itu makanya Rasul sudah mengatakan tidak pernah udunun sami'at, ainun ro'at. Oh saya pernah lihat di dunia, enggak pernah. Atau kayaknya seperti ini, enggak pernah. Yang dibicarakan seperti ini itu enggak ada apa-apanya kalau buktinya udah nyata. Atau misalkan kayaknya gini, dalam hati enggak ada. Kolbun khotorot sugan kayaknya gini di surga teh enggak. Pas melihat surga, ya Allah, kok lebih daripada apa gitu. Makanya kenapa ketika surga dibicarakan oleh Rasul, neraka dibicarakan oleh Rasul, beda dengan yang dibicarakan oleh Ustadz. Kenapa? Karena Nabi itu pernah diperlihatkan kepada surga dan diperlihatkan kepada neraka. Orang yang sudah diperlihatkan bicaranya lebih hebat, lebih meresap. Ari Ustadz can pernah ditinggalikan. Jadi bicaranya hanya gambaran aja. Sami nu ngadengeurna lagi, hanya kayaknya gini kayak gitu. Cenah gitu. Cek Nabi gitu. Makanya beda pasti. Semangat untuk beribadahnya pasti beda. Ya. Makanya kalau yang mantap ilmunya biasanya lebih melekat ke kitanya. Iya gitu. Tapi lamun hanya sekilas gitu ya, beda rasa di dalam hatinya. Gini cirinya katanya kalau ustadznya benar atau tidak benar, gampangnya gini. Kalau ustadz sudah menerangkan teh, terpaculah, termotivasilah kita untuk mengamalkan itu ustadz yang hebat katanya. Kalau misalkan seneng aja hanya ketawa tapi sugan ada dalam hati untuk mengamalkan atau setelahnya itu diamalkan, berarti belum bagus tuh ustadz. Gitu. Kalau yang rame pun ketawa-ketawa pas sudah pulang makan biasa-biasa aja, tidak mau mengamalkan, belum bagus tuh.
Bisa dipahami tapi tidak mau mengamalkan, belum bagus. Yang bagus itu gitu, menarik untuk kita mengerjakan gitu. Makanya Nabi itu tidak pernah mengatakan sesuatu kecuali dia mengamalkan dulu, mengistiqomahkan dulu. Kenapa? Maka bisa narik kepada yang lain gitu. Itu gambaran, sebagian gambaran ini baru beberapa ayat yang kita bahas, belum ayat yang lain kan tentang surga itu kan banyak sekali. Mudah-mudahan dengan adanya seperti ini kita bisa termotivasi, kita bisa ingin benar-benar ke surga, dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita termasuk ahli surga gitu ya. Masya Allah itu. Dan jangan dulu masuk neraka lah, panas. Janganlah. Panas. Neraka itu Allahumma ajirna minan nar, panas kan. Kata ulama, kenapa di dunia itu panas? Karena di akhir-akhir zaman kata Rasul, neraka itu sering dipanaskan. Kenapa? Karena dekat kiamat. Jadi sering dipanaskan, maka ke dunia itu pasti panas. Karena nerakanya sering dipanaskan. Jadi heabantina neraka itu. Matahari sudah tidak ada juga kan panas. Itu karena nerakanya sering dipanaskan oleh Allah sekarang. Sudah disiapkan. Gitu. Ini yang jauh ya, ke dunia aja sudah terasa panasnya. Kemudian di nerakanya, naudzubillah. Jangan dulu masuk ke neraka lah. Ari badai kiat mah mangga tuh saya. Ari kuat mah ya maksudnya. Janganlah gitu. Maka sering doanya Allahumma ajirna minan nar wa ajir walidina bijahin nabil mukhtar wa adkhilna jannata ma'al abrar, ya Allah masukkan dengan orang-orang yang baik-baik gitu. Ya pasti masuk surga orang yang baik ya gitu. Tuh. Ya sering Allahumma ajirna minan nar, minimal kata ulama itu 7 kali. Kenapa? Karena neraka tuh minanar. Minanas wae, aduh ampun ya. Geus ieu mah geus ngajok-ngajok deui wae aduh. Wallahu bisa.